Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali dalam renungan saat ini. Hari Jumat 23 Juni tahun 2023. Adapun tema yang hendak kita gumuli bersama-sama adalah Dia mengutus dan melindungi. Dia mengutus dan melindungi. Adapun bacaan firman Tuhan yang hendak kita dengarkan terambil dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 17 sampai 26, disambung ayat 34 dan 38. Mari bersama-sama kita berdoa lebih dahulu sebelum kita bersama-sama akan membaca dan mendengarkan serta merenungkannya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kembali kami Engkau beri kesempatan Tuhan untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Apa yang hendak kami baca dari firman-Mu ini kiranya berguna untuk kehidupan kami, meneguhkan iman kami, dan memberikan petunjuk kepada kami apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan ini. Kami yang mendengarkan dan kami yang menjelaskan, Tuhan berkati semuanya, agar firman-Mu sungguh-sungguh tertanam dalam hati kami. Kami menaikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita buka dan kita baca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang kelima, yang kita baca ayat 17-26, disambung ayat 34 dan 38, demikian isinya. Rasul-rasul dilepaskan dari penjara. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Yahudi, mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka mentaati pesan itu dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah. Lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pegawai ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah dan mereka mengajar banyak orang." Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Kita lanjut ayat 34 demikian dan 38. Tetapi seorang Farisi dalam mahkamah agama itu yang bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati seluruh orang banyak, bangkit dan meminta supaya orang-orang itu disuruh keluar sebentar. Ayat 38, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah bertindak terhadap orang-orang ini. Biarkanlah mereka
Sebab jika maksud dan perbuatan mereka berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, perasaan iri bisa menjadikan orang menjadi benci dan kemudian marah. Iri biasanya disebabkan karena merasa tersaingi, merasa orang lain lebih dari dirinya, tidak suka dengan keberhasilan orang lain, dan sebab-sebab lainnya. Sikap iri inilah yang menyebabkan imam besar dan pengikutnya, yaitu orang-orang Saduki, menangkap dan memenjarakan rasul-rasul Tuhan. Ayat 17 demikian isinya. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak. Sebab mereka sangat iri. Mengapa mereka iri pada para rasul? Apa yang mereka irikan sebenarnya? Perikop di atasnya ayat 12-16 menjelaskan alasannya mengapa mereka iri pada para rasul. Karena rasul-rasul dianggap lebih berhasil dengan melakukan banyak mukjizat, yaitu penyembuhan, pengusiran setan. Demikian juga mereka sangat dihormati orang banyak. Mereka mulai dihormati orang banyak. Juga makin bertambahnya jumlah mereka. Itu yang menjadikan imam besar dan pengikutnya iri dan menangkap para rasul. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kesaksian tadi kita diingatkan bahwa iri adalah perasaan yang merusak hidup manusia. Merusak hidupnya sendiri, merusak hidup sesamanya, dan merusak hubungan dengan sesamanya. Iri adalah salah satu sifat manusia yang melawan karya Tuhan. Tuhan berkarya untuk menghadirkan damai sejahtera. Sebaliknya iri akan merusak damai sejahtera itu. Karena dengan iri, maka damai sejahtera yang hendak diwujudkan Allah itu menjadi dirusak oleh perasaan iri. Seperti yang dilakukan oleh imam besar dan orang-orang Saduki yang karena iri telah memenjarakan para rasul. Memenjarakan para rasul itu berarti bahwa mereka sedang membungkam para rasul untuk memberitakan tentang hidup, karya dan ajaran Yesus. Mereka sedang membungkam Injil Tuhan yang harus disebarkan para murid. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya Tuhan bertindak dengan melepaskan para rasul dari penjara dengan mengutus malaikatnya. Meskipun demikian, imam besar dan orang-orang Saduki tidak sadar. Mereka tidak sadar bahwa mereka sedang berhadapan, sedang melawan kuasa Tuhan yang luar biasa. Mereka tidak sadar bahwa mereka sedang berhadapan dengan kuasa Tuhan yang luar biasa, di mana mereka kembali menangkap para rasul. Dalam ayat 26 dikatakan bahwa mereka menangkap kembali para rasul. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah mereka dibebaskan oleh Tuhan, mereka dengan beraninya kembali memberitakan Injil Tuhan, yaitu tentang Yesus dan karyanya. Injil Tuhan yang membawa sukacita, yang memberikan kelepasan. Injil Tuhan yang memberitakan cinta kasih Tuhan dibungkam oleh mereka. Tetapi para rasul tidak pernah takut memberitakannya lagi. Kalau kisah dalam firman Tuhan ini kita perhatikan secara utuh, ternyata rasul-rasul 2 kali ditolong, dilindungi oleh Tuhan, dilepaskan dari ancaman 2 kali. Mari kita lihat. Yang pertama, dilepaskan dari penjara lewat malaikatnya, seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi.
Jadi yang pertama Tuhan menolong, melindungi para rasul dengan melepaskannya dari penjara. Yang kedua, yaitu ditolong Tuhan lewat Gamaliel. Lewat orang yang namanya Gamaliel. Yaitu seorang Farisi, anggota Mahkamah Agama. Ayat 34 tadi kita baca demikian. Ketika itu Mahkamah Agama memutuskan untuk menghukum mati rasul-rasul. Karena dianggap berbahaya. Dianggap ajarannya berbahaya. Dianggap orang-orangnya berbahaya. Maka Mahkamah Agama memutuskan hukuman mati bagi mereka. Tapi tampillah Gamaliel membelanya sehingga mereka terlepas dari hukuman mati itu. Ini mengingatkan kita semua bahwa Tuhan bisa memakai siapapun untuk melindungi orang-orang beriman. Tuhan bahkan bisa memakai orang yang dianggap musuh. Karena Gamaliel itu adalah orang Farisi yang tentunya berseberangan dengan murid-murid Yesus. Tapi dipakai Tuhan untuk melepaskan, untuk melindungi para murid Tuhan dari ancaman Mahkamah Agama. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa semua murid Tuhan, termasuk kita semua, diutus untuk memberitakan kepada sesama kita tentang hidup, karya, dan ajaran Yesus. Tentang Injil cinta kasih Tuhan kepada kita. Injil Tuhan Yesus yang luar biasa. Yang membawa kedamaian, kelepasan, keselamatan bagi manusia. Kita dipanggil untuk memberitakannya. Dan yakinlah, Tuhan yang mengutus kita akan selalu melindungi kita. Kita tidak perlu untuk memberitakan dengan harus mampu lebih dulu. Tetapi kita bisa memberitakan dengan cara sederhana. Kita peduli pada lingkungan kita. Peduli pada tetangga-tetangga kita yang memerlukan pertolongan. Kita harus mengasihi siapapun. Di tengah-tengah mungkin saling bermusuhan, kita memberitakan, mengajak untuk perdamaian bagi siapapun. Itulah panggilan kita. Dan jangan takut. Tuhan yang mengutus kita, Dia yang melindungi kita untuk melakukan semua itu. Selamat untuk diutus Tuhan. Selamat untuk melakukan pengutusan kita. Dan Tuhan menyertai kita semuanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara dikasih Tuhan, mari kita akhiri renungan kita dengan kita bersama-sama menaikkan doa-doa kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang penuh cinta kasih, kami bersyukur karena firman-Mu mengingatkan kembali pada kami bahwa kami Engkau panggil bukan hanya untuk Engkau beri keselamatan, bukan hanya untuk Engkau pulihkan kehidupan kami, Engkau bebaskan dari dosa-dosa, tetapi Engkau juga memanggil kami untuk menjadi pemberita Injil Tuhan. Tentu sesuai kemampuan kami masing-masing, kami bisa memberitakan Injil dengan peduli pada lingkungan kami, dengan peduli kepada tetangga-tetangga kami yang memerlukan pertolongan. Bahkan kami bisa membangun kehidupan bersama, membangun persaudaraan yang sejati dengan siapapun, dengan saling menghargai, saling menghormati, dan saling peduli Tuhan. Dan kami, Engkau ingatkan bahwa Engkau tidak akan membiarkan kami sendirian. Di dalam memberitakan Injil-Mu, Engkau mendampingi kami seperti pengalaman para rasul Tuhan. 2 kali dalam bacaan tadi, mereka dilindungi Tuhan. Yang pertama dilepaskan dari penjara melalui malaikat-Mu Tuhan.
Dan yang kedua dilindungi lewat Gamaliel, orang Farisi. Sehingga engkau memakai Gamaliel untuk berkarya melindungi para rasul waktu itu Tuhan. Terima kasih firman-Mu hari ini. Engkau juga mengingatkan pada kami untuk kami tidak mempunyai perasaan iri. Karena iri itu merusak. Dan iri itu merusak karya Tuhan. Di mana Tuhan berkarya untuk memulihkan hubungan semua ciptaan Tuhan. Bapa dalam sorga, kami saat ini berdoa secara khusus untuk bangsa negara kami. Berkatilah bangsa kami dalam menyambut tahun politik, adanya pemilihan umum pada tahun depan Tuhan. Berkatilah agar bangsa kami terjauhkan dari perpecahan-perpecahan. Berikan pada kami pemimpin yang jujur, yang peduli pada seluruh rakyat Indonesia tanpa membeda-bedakan. Tuhan berkati bangsa kami yang saat ini terus membangun dan memulihkan ekonomi, memulihkan keadaan bangsa kami. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Saat ini kami berdoa juga untuk gereja-Mu, GKJ Sarimulyo, Engkau berkati di dalam kehidupan gereja-Mu, dalam pelayanannya, dalam kehidupan jemaat-Mu, keluarga demi keluarga Engkau berkati, Engkau lindungi, Engkau berikan kekuatan. Kami ingat kepada yang sedang menderita, mengalami kelemahan tubuh, baik karena sakit penyakit maupun karena usia lanjut. Kami berdoa bagi yang sedang sakit, Bapak Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Amoresa, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntadi, Bapak Saharun, Ibu Purwo Sudarmo, Ibu Maria Tanan, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Repin Sukarsono, Bapak Prayitno Hadi, Bapak Edwin Krusma Yulianto. Demikian juga kami berdoa untuk Bapak Matius Prasetyo Hadi yang menyiapkan diri untuk menjalani operasi katarak Tuhan. Kami menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk yang lanjut usia, Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugirah Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Bapak Budiandono, Ibu Kun Mariatin Subardi, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sardi Budi Santoso, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Bapak Suprapto dan Ibu Sri Suwarsi Rahayu, juga yang lain yang sudah lanjut usia saat ini, yang tidak kami sebutkan satu persatu namanya. Berikan kekuatan iman bagi mereka yang lanjut usia. Dan sembuhkan mereka yang sakit, agar kelemahan tubuh yang mereka alami tidak menjadikan mereka menjadi putus asa, tetap bersemangat, tetap yakin bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak dan kaum mudamu yang mencari sekolah yang lebih tinggi. Kami bersyukur mereka sudah boleh lulus dan mereka mencari sekolah yang lebih tinggi. Tuhan berikan tempat studi bagi mereka semuanya. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk majelis gerejamu dalam pelayanannya, komisi-komisi, panitia yang ada Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Gunawan Adi Prabowo, juga Pendeta Ardi Tulus Arianto, Engkau berkati dalam pelayanannya Tuhan. Kami mau menyerahkan semua doa kami ini hanya dalam nama Tuhan Yesus penebus kami. Amin. Demikian renungan hari ini. Kita bertemu kembali pada kesempatan yang mendatang. Haleluya. Amin.